Matahari pagi menerobos masuk lewat celah-celah jendela rumah kecil berwarna putih gading itu. Rumah sederhana yang berdiri di ujung gang kecil itu mungkin tak mewah, tapi bagi Laras, itulah tempat ternyaman di dunia. Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita. Dinding yang ia cat sendiri dengan warna krem lembut, gorden yang ia jahit dengan tangannya, hingga meja makan mungil di sudut dapur yang penuh kenangan sarapan bersama. Laras, wanita berusia 29 tahun, menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaan suaminya. Bimo, nasi goreng kampung dengan telur ceplok setengah matang dan teh manis hangat. Tak ada keluhan dari bibirnya meski harus menyingsingkan lengan dan berlari kecil ke warung untuk membeli cabai yang kehabisan, atau menjemur pakaian sambil mengawasi panci sup yang mendidih di dapur. Semua dilakukan dengan cinta. Bimo, pria berkacamata dengan postur tegap dan senyum hangat, adalah suami yang dulu membuat banyak teman Laras iri. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai manajer pemasaran. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Bimo dikenal sebagai pria yang santun dan bertanggung jawab. Laras merasa bersyukur setiap harinya memiliki suami seperti dia. Bimo jarang membiarkan Laras menyentuh barang-barang berat. Bahkan sepulang kerja, ia tak sungkan membantu menyapu halaman atau mencuci piring bekas makan malam. Mereka telah menikah selama 4 tahun. Meski belum dikaruniai anak, rumah tangga mereka tetap hangat. Laras tak pernah mempersoalkan soal keturunan, pun Bimo tak pernah menyinggungnya. Setiap malam sebelum tidur, Bimo masih sempat mencium kening Laras dan berucap pelan, "Kamu cukup untukku." Di lingkungan sekitar, Laras dikenal sebagai istri yang ramah dan suka membantu. Jika ada tetangga melahirkan, ia yang paling cepat menawarkan diri menguruskan makanan. Jika ada anak kecil menangis, Laras yang turun tangan menenangkan. Rumahnya menjadi tempat singgah yang nyaman bagi ibu-ibu sekitar yang ingin sekadar bercengkerama sambil menunggu anak pulang sekolah. Hubungan Laras dengan keluarga Bimo pun berjalan cukup baik. Meski ibu mertuanya, Bu Hesti, terkadang terlihat sedikit kaku, Laras selalu berusaha menjalin hubungan baik. Ia tak pernah absen menelepon ibu mertuanya seminggu sekali, menanyakan kabar, atau mengirimkan makanan kesukaan beliau lewat ojek online. Jika keluarga suaminya datang berkunjung, Laras menyambut dengan senyum dan menyuguhkan makanan terbaik yang bisa ia masak. Laras itu rajin. Ya, Bimo beruntung punya istri seperti dia, ucap ayah mertuanya suatu kali, sambil menepuk bahu Bimo dengan bangga. Laras yang mendengar itu hanya tersenyum kecil, menundukkan wajah sambil menyimpan haru dalam hati. Kehidupan rumah tangga mereka seperti sungai yang mengalir tenang. Tak ada riak besar yang mengguncang. Jika ada perbedaan pendapat, mereka menyelesaikannya dengan bicara baik-baik. Laras merasa, inilah definisi kebahagiaan versi dirinya, menjalani hidup sederhana bersama orang yang ia cintai. Pagi itu, Laras sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika Bimo muncul dari pintu dapur dengan dasi yang belum terikat. "Sayang, bantu ikatin dasiku dong," katanya manja. Laras tersenyum, membersihkan tangannya di kain lap, lalu menghampiri suaminya. "Padahal kamu bisa sendiri," godanya sambil mulai mengikat dasi pria itu. Tapi senyum di wajahnya tak pernah pudar. Bimo membalas senyum itu, lalu mengecup dahi Laras. "Aku cuma pengen dimanja." Momen-momen seperti itu yang membuat Laras merasa hidupnya utuh. Meski tak bisa membeli tas bermerek atau makan malam di restoran mahal, kehangatan kecil seperti itu cukup untuk membuatnya bersyukur setiap hari. Sore hari, saat Bimo pulang kerja, Laras selalu menyambutnya di depan pintu dengan senyum dan teh hangat. Mereka akan duduk di ruang tamu, berbicara tentang hal-hal sepele, tentang kelucuan kucing tetangga atau rencana Laras menanam cabai di pot belakang rumah. Satu malam, saat mereka berdua menonton televisi, Bimo sempat berkata, "Aku pengen punya rumah yang lebih besar, sayang."
Supaya nanti kalau kita punya anak, mereka punya ruang bermain yang luas. Laras tersenyum mengangguk. Kalau kita rajin nabung, pasti bisa. Mereka pun menuliskan impian itu di sebuah papan kecil yang dipajang di ruang tamu. Punya rumah 2 lantai dan taman kecil di belakang. Impian kita berdua. Laras percaya, semua akan bisa diraih jika bersama-sama dan saling mendukung. Ia pun mulai belajar membuat kerajinan tangan dan menjualnya secara daring, berharap sedikit-sedikit bisa menambah tabungan keluarga. Setiap malam, sebelum tidur, Laras selalu menyelipkan doa yang sama, Tuhan, jaga rumah tangga kami. Jangan biarkan ada yang memisahkan. Namun seperti pepatah lama berkata, tidak semua yang tenang akan selalu damai. Seperti langit cerah yang diam-diam menyimpan badai. Tapi Laras belum tahu itu. Belum. Baginya, hari-hari itu masih terasa sempurna. Ia belum bisa membaca perubahan kecil di mata Bimo yang kadang pulang tanpa semangat. Ia belum menyadari bahwa ada panggilan telepon yang dijawab dengan tergesa di luar rumah. Belum ada tanda mencolok. Semuanya masih tampak seperti biasa. Suatu malam, Laras mengajak Bimo berbincang tentang rencana ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Aku kepikiran mau bikin makan malam kecil di rumah. Cuma kita berdua, biar lebih intim. Kamu suka nggak? Bimo mengangguk pelan. Iya, boleh juga. Tapi lihat nanti ya, siapa tahu aku lembur. Laras menatap wajah suaminya yang sekarang lebih sering lelah. Ia mengira itu karena pekerjaan, dan ia tak mau membebani. Ia memilih mempercayai suaminya, seperti yang selalu ia lakukan sejak awal. Sementara itu, di kamar kecil mereka, Laras menggenggam tangan Bimo dan membisikkan, apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap jadi istrimu yang setia. Dan malam itu pun mereka tidur dalam dekapan satu sama lain, seolah dunia tak punya alasan untuk menyakiti. Namun waktu selalu berjalan. Dan waktu tak pernah memberitahu kapan badai akan datang. Tapi saat ini, dalam episode pertama kehidupan Laras, semuanya masih indah. Damai. Tenang. Tanpa pertanda sedikitpun bahwa badai besar sedang mengintai dari kejauhan. Hari-hari Laras dimulai lebih awal dari matahari. Sekitar pukul 4 pagi, saat sebagian besar orang masih bergelung dalam selimut, Laras sudah terbangun. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, dan menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya. Teh manis hangat, telur dadar, dan sepiring nasi uduk yang ia bungkus dengan daun pisang. Sambil menunggu air mendidih, Laras duduk di meja makan sambil membuka buku catatannya. Buku kecil yang berisi pesanan dari jualan online-nya. Ia baru sebulan memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah. Ia menjual aneka cemilan rumahan dan kerajinan tangan, seperti dompet kain, gantungan kunci rajut, dan pouch handmade. Semua dilakukan sendiri dari awal hingga akhir. Membuat, memotret, mempromosikan, hingga membungkus pesanan. Modal awal berasal dari hasil menabung sisa belanja harian. Tak seberapa, tapi cukup untuk membeli bahan pertama. Laras yakin, dari hal kecil pun bisa tumbuh harapan besar. Setiap pagi, setelah Bimo berangkat kerja, Laras mulai mengemas pesanan. Rumah mungil mereka disulap menjadi tempat produksi dan pengemasan. Dapur menjadi area memasak keripik, ruang tamu menjadi tempat melipat kardus dan mengemas barang. Ia mengirimkan semua pesanan menggunakan jasa kurir online yang datang setiap pukul 2 siang. Meski tubuhnya lelah, Laras tak pernah mengeluh. Tangannya yang mulai kapalan karena menjahit dan memasak berjam-jam, ia biarkan. Punggungnya yang pegal karena duduk terlalu lama, ia abaikan. Ia hanya ingin meringankan beban Bimo sedikit saja. Ia ingin suaminya bangga karena memiliki istri yang tidak hanya menunggu, tapi juga berjuang bersama. Suatu malam, saat mereka duduk berdua menikmati angin malam di teras, Laras berkata pelan, "Aku tahu kamu capek, Bei.
Tapi aku nggak mau kamu ngerasa sendirian nyari uang. Makanya aku mulai jualan online. Biar kita bisa kejar impian punya rumah 2 lantai itu. Bimo yang saat itu sedang menggulir layar ponsel, hanya menoleh sekilas. Ia tersenyum singkat. Kamu hebat, sayang. Tapi nggak usah terlalu capek juga. Nanti sakit malah aku yang repot. Laras hanya tertawa kecil. Hatinya hangat mendengar kalimat itu. Ia tak menyadari, belakangan senyum Bimo terasa makin hambar. Tatapannya sering kosong. Tapi Laras memilih tak mengusik. Ia percaya, suaminya hanya lelah bekerja. Bimo memang mulai sering lembur. Setiap malam, teleponnya selalu sibuk. Katanya urusan kerja. Laras percaya. Ia percaya karena hatinya penuh dengan cinta dan harapan. Ia percaya karena sejak awal Bimo adalah tempat paling aman yang ia punya. Lembur terus, Bei? Tanya Laras suatu malam, saat jam sudah menunjukkan pukul 11 dan Bimo belum pulang. Iya, deadline-nya ketat banget. Kalau berhasil, mungkin dapat bonus lumayan buat tabungan rumah kita. Jawab Bimo lewat pesan singkat. Laras tersenyum membaca pesan itu. Ia pun kembali ke dapur, menuangkan teh manis hangat dan menyimpan sepiring nasi goreng di tudung saji. Kebiasaannya, tak pernah tidur sebelum Bimo pulang. Tak pernah membiarkan suaminya pulang ke rumah dalam keadaan sepi dan gelap. Hari-hari berikutnya, rutinitas berjalan seperti biasa. Laras sibuk dengan pesanannya, sementara Bimo semakin jarang makan malam di rumah. Ia selalu berkata sedang rapat atau lembur. Laras menyiapkan semua keperluan Bimo dengan teliti, dari baju kerjanya yang sudah disetrika rapi, bekal makan siang, hingga menaruh sepatu kerja suaminya di depan pintu agar mudah dipakai. Di balik semua itu, Laras menyimpan harapan besar. Ia ingin suatu hari nanti mertuanya, terutama Bu Hesti, bisa bangga padanya. Meski kini sang mertua sering bersikap dingin, Laras yakin suatu saat akan bisa merebut hatinya. Ia tahu ibu mertuanya menginginkan menantu yang berpenghasilan, bukan hanya ibu rumah tangga. Karena itu, Laras ingin membuktikan bahwa meski dari rumah, ia tetap bisa produktif. Suatu hari, Laras menerima pesan dari temannya di grup WhatsApp komunitas UMKM lokal. Mau ikut bazar di kelurahan nggak, Laras? Cuma bayar 50.000 sewa meja. Mata Laras berbinar. Ia langsung mengangguk dalam hati. Akhirnya, ada peluang lebih besar. Gumamnya. Ia memutuskan ikut. Ia mulai menyiapkan stok cemilan lebih banyak, membuat brosur kecil, dan mencetak nama brandnya sendiri, Laras Handmade Snack. 3 hari menjelang bazar, Laras mulai begadang. Ia tidur larut malam, bangun sebelum subuh. Badannya kelelahan, tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia membayangkan bagaimana wajah Bimo saat tahu istrinya bisa menghasilkan uang sendiri. Ia membayangkan saat mertuanya datang berkunjung dan melihat bahwa Laras bukan lagi istri yang hanya duduk di rumah. Namun kenyataan seringkali tak seperti harapan. Hari bazar tiba. Laras bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan gamis biru langit dan hijab polos. Wajahnya dipoles sedikit agar tampak segar. Ia membawa 2 tas besar berisi produk buatannya dan naik ojek ke lokasi. Bimo tak sempat mengantar. Katanya harus meeting pagi-pagi sekali. Laras tak mempermasalahkan. Ia hanya berharap bisa pulang membawa kabar baik. Di lokasi, produk Laras disukai banyak orang. Cemilannya laris manis. Pouch buatannya menarik perhatian ibu-ibu. Bahkan ada seorang ibu pejabat kelurahan yang meminta nomor kontak untuk pesan dalam jumlah besar minggu depan. Laras pulang dengan kaki lelah, tapi hati bahagia. Ia ingin segera menceritakan semuanya ke Bimo. Ia berharap Bimo akan memeluknya, memberikan selamat, atau sekadar berkata bangga. Namun malam itu, Bimo pulang lewat tengah malam. Wajahnya lelah dan cemberut. Aku nungguin kamu, Bei. Mau cerita soal bazar tadi. Produkku laris.
kata Laras penuh semangat. Bimo hanya menjawab singkat, "Aku capek, Laras. Besok aja, ya." Laras diam. Senyum di wajahnya perlahan meredup. Tapi ia memilih mengerti. Mungkin memang suaminya benar-benar lelah. Esok harinya, Laras tetap bangun pagi, tetap menyiapkan sarapan, tetap mencuci baju, tetap mengemas pesanan. Tapi dalam hatinya ada rasa kosong kecil yang mulai tumbuh. Rasa yang belum ia kenali. Rasa yang hanya akan membesar jika terus dibiarkan. Beberapa hari kemudian, Laras mendapati bahwa Bimo mulai membawa pulang aroma parfum wanita di bajunya. Saat ditanya, Bimo hanya berkata, "Satu kantor, mungkin kena parfumnya si Wulan atau siapa gitu." Laras mengangguk. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Ia hanya ingin percaya bahwa suaminya jujur. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada getaran kecil yang membuatnya gelisah. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, tapi ia masih mengabaikan. Sebagai gantinya, Laras lebih giat bekerja. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan terbayar. Ia ingin membuktikan bahwa usahanya, cintanya, dan pengorbanannya akan mendapat balasan. Ia bahkan mulai mencicil mesin pengemas kecil dari keuntungan jualannya. Semua untuk masa depan. Masa depan yang ia harap akan tetap bersama Bimo. Namun perlahan, malam-malam sunyi makin sering datang. Bimo makin sering pulang larut. Teleponnya kini selalu terkunci. Saat Laras menyentuh ponselnya, Bimo langsung bereaksi keras. "Jangan utak-atik HP orang, dong. Hormatin privasi suami." Laras terdiam. Ia menunduk, menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum yang dipaksakan. Malam itu, Laras berdiri di depan kaca. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Mata yang lelah, pipi yang tirus, tangan yang kapalan. Tapi di balik itu, ia tetap meyakinkan dirinya bahwa semua ini layak diperjuangkan. Bahwa ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Ia menggenggam foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, lalu berbisik pelan, "Aku akan terus berjuang untuk rumah ini. Untuk kamu. Untuk kita." Namun ia tak tahu bahwa di balik senyum manis dan harapan tulusnya, sebuah kenyataan pahit tengah menyusup perlahan. Bimo tak lagi seperti dulu. Tapi Laras masih terlalu percaya bahwa cinta akan cukup menyelamatkan segalanya. Dan ia belum tahu bahwa pengorbanan terbesarnya belum dimulai. Hidup memang aneh. Saat seseorang merasa telah memberikan segalanya, tenaga, waktu, dan cinta, hidup justru seolah memberi cobaan yang membuatnya merasa tak cukup. Itulah yang kini mulai dirasakan Laras. Hari itu, rumah mereka tampak lebih ramai dari biasanya. Bu Hesti, ibu mertua Laras, datang dari kampung dengan alasan ingin menginap beberapa hari. Laras menyambutnya dengan hangat. Ia menyiapkan kamar tamu dengan spray baru, menyeduh teh manis hangat, dan memasak sayur lodeh kesukaan mertuanya. Ia berharap kedatangan Bu Hesti bisa menjadi momen mempererat hubungan. Apalagi sejak menikah, Bu Hesti memang belum pernah lama tinggal bersama mereka. Namun harapan Laras mulai luntur sejak hari pertama Bu Hesti menginjakan kaki di rumah itu. "Rumahnya sempit banget, Mas. Udah nikah 4 tahun, masa belum punya rumah sendiri?" Komentar Bu Hesti sambil melirik sekeliling dengan pandangan meremehkan. Laras yang sedang membawa nampan berisi teh hanya bisa tersenyum kecil. "Maaf ya Bu, kami masih nabung. Rencananya tahun depan mulai cari tanah kecil-kecilan," ucap Laras pelan, berharap kata-katanya bisa sedikit menenangkan suasana. Namun Bu Hesti tidak menggubris. Ia malah melenguh keras dan duduk di sofa dengan posisi menyender penuh. "Kalau istri kamu kerja, Mas Bimo nggak harus mikir sendiri semua biaya. Jadi bisa cepat punya rumah." Ucapan itu seperti sembilu yang perlahan menusuk dada Laras. Tangannya yang masih memegang cangkir teh bergetar, tapi ia tetap tersenyum dan menyajikannya di atas meja. Tak ada pembelaan dari Bimo.
Pria itu hanya sibuk membuka tas ibunya dan membantu meletakkan barang bawaan ke kamar tamu. Hari-hari berikutnya, Laras mulai merasa rumahnya tak lagi setenang dulu. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap gerak-geriknya selalu dikomentari. Pagi itu, Laras sedang mencuci pakaian di halaman belakang ketika Bu Hesti datang membawa cucian kotor. "Kamu ini cuci pakai tangan ya? Kenapa nggak beli mesin cuci aja? Biar nggak lambat kerjanya." Kasihan Mas Bimo, punya istri tapi semuanya serba manual. Laras menelan ludah. Sebenarnya ia sudah ingin membeli mesin cuci sejak lama. Tapi dana mereka selalu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting. Ia tak ingin membela diri, hanya menjawab lembut, "Insya Allah, nanti kalau tabungannya cukup, Bu." Bu Hesti mendecak pelan dan kembali masuk ke dalam rumah. Pernah suatu sore, Laras hendak mengirim pesanan keripik dan pouch rajut kepada kurir langganan. Ia sedang membungkus paket terakhir ketika Bu Hesti lewat dan melihat tumpukan barang. "Itu apaan, Laras? Kamu jualan? Emang ada yang beli? Jangan cuma numpang hidup di rumah anak saya. Ya, kalau cuma mainan jualan recehan, mending bantu nyari kerja sungguhan." Kasihan Bimo. Laras menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, tapi bukan karena marah, karena malu. Malu karena usahanya yang ia kerjakan dengan sepenuh hati dianggap remeh. Padahal selama ini, ia rela begadang, menahan lelah, dan menyimpan impian untuk bisa meringankan beban suaminya. "Maaf, Bu. Saya cuma ingin bantu sedikit-sedikit dari rumah," jawab Laras pelan. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu. Yang paling menusuk adalah kenyataan bahwa Bimo diam saja saat mendengarnya. Suaminya, yang selama ini menjadi tempat berlindung, kini hanya berdiri di belakang ibunya sambil menunduk dan memasang wajah tak peduli. Tak ada satupun pembelaan. Seolah Laras memang pantas diperlakukan seperti itu. Malamnya, Laras mencoba berbicara pelan-pelan kepada Bimo di kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang sedang sibuk dengan ponsel. "Bey, aku ngerasa Bu Hesti nggak suka aku jualan dari rumah." Kata-katanya nyakitin banget. Bimo hanya menghela napas, tanpa mengangkat wajah. Namanya juga orang tua. Sudah tua, suka ngomong semaunya. "Kamu jangan terlalu baperlah." "Tapi aku sakit hati, Bey. Aku berusaha bantu kamu. Aku juga kerja dari pagi sampai malam. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku," ucap Laras, suaranya nyaris bergetar. Bimo menaruh ponselnya, lalu memejamkan mata sebentar. "Aku capek, Laras. Jangan bahas itu malam-malam. Aku kerja seharian, masa di rumah juga harus dengerin keluhan kamu. Dan hanya itu. Tidak ada pelukan, tidak ada pengertian, tidak ada pelindung." Sejak saat itu, Laras lebih banyak diam. Ia tetap memasak, tetap mencuci, tetap mengurus rumah, tetap mengemas pesanan. Tapi semua dilakukan dengan hati yang mulai lelah. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Padahal dulu, rumah ini adalah tempat terhangat dalam hidupnya. Bu Hesti semakin menjadi-jadi. Ia mulai ikut mencampuri hal-hal kecil. Menata ulang dapur, merombak susunan bumbu, bahkan mengatur cara Laras menyajikan makanan. "Kalau masak tuh jangan pakai bumbu instan terus. Nanti anak saya sakit lambung. Kamu tuh istri, tugasnya bikin suami sehat dan nyaman, bukan asal kenyang." Laras diam. Ia menahan air matanya agar tak jatuh di depan mertua. Satu-satunya tempat ia bisa menangis hanyalah kamar mandi kecil di belakang rumah. Di sanalah ia melepaskan semua luka yang tak pernah punya tempat di ruang tamu mereka. Laras mulai merasa kehadirannya tak dihargai. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ia hanya menumpang hidup? Apakah selama ini ia tidak cukup berusaha? Apakah semua pengorbanannya hanya terlihat seperti angin lalu di mata orang-orang yang seharusnya mencintainya?
Malam-malam sunyi menjadi teman setianya. Laras duduk di dapur usai membereskan semuanya, menatap cangkir teh yang mulai dingin. Dalam hatinya, ia mengulang doa yang sama setiap malam. Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin jadi istri yang baik. Aku hanya ingin membanggakan suamiku. Tapi semakin hari, kata-kata kasar itu makin tak tertahankan. Hingga suatu pagi, saat Laras hendak keluar rumah untuk mengantar pesanan, Bu Hesti menghardik dengan nada tinggi. Kamu mau kemana? Jalan-jalan terus kerjaannya. Rumah aja nggak pernah bersih. Pantes aja Bimo makin kurus. Istrinya cuma pinter keluyuran. Laras membeku di ambang pintu. Di tangannya ada paket kecil yang hendak dikirim. Di dadanya, amarah dan sedih beradu tanpa suara. Bimo duduk di ruang tamu, membaca koran. Ia mendengar semuanya. Tapi seperti biasa, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hari itu, Laras pulang dengan langkah gontai. Ia langsung masuk ke kamar dan menangis pelan tanpa suara. Bantalnya basah, matanya sembab. Tapi keesokan paginya, ia tetap bangun lebih awal. Ia tetap membuat sarapan. Ia tetap menyapa Bu Hesti dengan senyum yang dipaksakan. Bukan karena ia tak punya harga diri, tapi karena ia masih mencintai rumah itu. Ia masih mencintai Bimo. Dan ia masih percaya bahwa dengan bersabar, semuanya akan berubah. Bahwa suatu hari nanti, usaha kecilnya akan membuktikan bahwa dirinya bukan hanya istri yang duduk dan menunggu. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, perlahan, rumah ini tak lagi menjadi tempat berlindung. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Laras mulai mempertanyakan, apakah aku layak diperlakukan seperti ini hanya karena aku tidak bekerja kantoran? Apakah semua cinta dan pengorbananku tak ada artinya? Ia belum tahu jawabannya. Yang ia tahu, untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan. Awalnya Laras tak ingin berpikir macam-macam. Ia masih percaya bahwa Bimo adalah suami yang setia. Pria yang dulu begitu mencintainya. Pria yang pernah bersumpah di depan penghulu untuk menjaganya seumur hidup. Tapi seiring waktu, Laras tak bisa menolak kenyataan yang makin hari makin sulit ia abaikan. Sikap Bimo mulai berubah. Semua bermula dari hal kecil. Pulang kerja yang biasanya pukul 5, kini menjadi pukul 7. Lalu 8. Bahkan kadang lewat dari jam 9 malam. Alasannya selalu sama. Lembur, Ra. Banyak proyek akhir bulan ini. Laras mengangguk, berusaha percaya. Ia tak ingin menjadi istri yang cerewet atau menuduh tanpa dasar. Ia tahu suaminya bekerja keras, dan ia pun ingin menjadi pendukung, bukan penghalang. Tapi rasa perih itu datang bukan dari jam pulangnya, melainkan dari sikap Bimo setiap kali menjejakkan kaki di rumah. Dulu, setiap pulang kerja, Bimo akan tersenyum dan mencium kening Laras. Ia akan memuji masakan yang disiapkan Laras dan menceritakan harinya di kantor. Kini, ia hanya membuka pintu, menggantungkan tas kerja, dan langsung masuk kamar mandi. Kadang tak bicara sepatah kata pun. Bahkan makanan yang sudah tertata rapi di meja tak disentuh sedikit pun. Maaf, Ra. Udah makan sama teman kantor tadi. Jawabnya singkat ketika Laras bertanya dengan hati-hati. Laras hanya mengangguk. Ia tersenyum kecil, lalu membereskan meja makan dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia sudah memasak ayam bumbu rujak kesukaan Bimo sejak sore, berharap suaminya pulang lebih cepat malam itu. Tapi nyatanya, hidangan itu hanya menjadi saksi bisu dari kesepian yang mulai mengendap dalam rumah mereka. Perubahan itu makin nyata dari hari ke hari. Bimo mulai mudah marah, bahkan untuk hal-hal sepele. Pernah suatu pagi, saat Laras lupa menyetrika kemeja kerjanya, Bimo membentak tanpa ampun. Laras, kamu tuh ngapain aja di rumah? Cuma urus jualan receh tapi kerjaan rumah keteteran. Suara bentakan itu terdengar hingga ke dapur, di mana Bu Hesti tengah memotong bawang.
Dan seperti sudah menanti kesempatan, mertuanya pun ikut bersuara dengan nada menyindir. Itu baru urusan setrika aja udah bikin marah. Gimana nanti kalau anak kamu lahir? Ra? Bisa-bisa anak kamu juga lupa dikasih makan. Laras menunduk. Ia hanya bisa menatap lantai, menahan air mata yang mulai menggenang. Bimo hanya mengambil tas dan berlalu pergi, meninggalkan Laras bersama luka yang tak kasat mata. Hari demi hari, Laras makin merasa sendiri. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menerima pesanan, membalas chat pelanggan, mengurus cucian, memasak, lalu kembali menunggu. Menunggu seseorang yang kini semakin asing. Seseorang yang dulunya menjadi cahaya, kini menjadi bayangan yang dingin dan jauh. Yang paling menyakitkan adalah saat Laras mulai mendengar bisikan-bisikan dari tetangga. Ada yang mengatakan bahwa Bimo sering terlihat bersama perempuan muda di kafe dekat kantornya. Ada pula yang menyebut bahwa Bimo pernah terlihat masuk hotel bersama seorang wanita berambut panjang. Laras tak ingin percaya. Ia tak mau berpikir sejauh itu. Ia hanya menjawab, "Ah, mungkin salah orang." Namun di dalam hati, ketakutan itu tumbuh seperti duri yang menusuk setiap malam. Laras tak pernah berani bertanya langsung kepada Bimo. Ia takut. Takut akan jawaban yang mungkin akan menghancurkan seluruh keyakinannya. Ia memilih diam, memilih percaya. Karena itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan untuk tetap kuat. Sikap Bu Hesti tak membantu sedikit pun. Bahkan semakin memperkeruh suasana. Ia mulai terang-terangan menyalahkan Laras atas sikap Bimo. Itu semua salah kamu, Ra. Kamu nggak bisa jaga suami dengan baik. Makanya Bimo jadi kayak gitu. Kalau kamu pintar, dia pasti betah di rumah. Kalimat itu diucapkan begitu lantang di ruang tengah, saat Laras sedang menyapu lantai. Laras menghentikan gerakannya, menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin." "Berusaha? Mana buktinya? Masak aja hambar. Rumah juga nggak bersih-bersih amat. Udah gitu jualan nggak seberapa. Kamu pikir Bimo puas hidup kayak gini? Dia tuh laki-laki, butuh istri yang bisa melayani, bukan cuma nunggu." Setelah itu, Laras tak sanggup menjawab. Ia masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak, dan hatinya hancur. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti neraka sunyi. Tak ada tempat untuk bersandar. Bahkan suaminya sendiri seolah tak lagi melihatnya sebagai istri, apalagi sebagai wanita yang layak dihargai. Malam itu, Laras menunggu di ruang tamu hingga lewat tengah malam. Ponselnya sudah ia genggam sejak jam 9. Ia ingin menelepon, tapi takut dimarahi. Ingin bertanya, tapi takut dianggap mencurigai. Akhirnya ia hanya duduk, menatap pintu yang tetap tertutup. Pukul 12:30 dini hari, pintu terbuka. Bimo masuk dengan wajah lelah, aroma parfum asing masih melekat di bajunya. Laras berdiri, menatap suaminya dengan penuh tanya, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. "Kenapa belum tidur?" tanya Bimo datar. "Aku nungguin kamu." "Gak usah nunggu. Tidur aja duluan. Aku banyak kerjaan." Bimo langsung masuk kamar, melepas baju, dan rebah di kasur tanpa bicara lagi. Laras tetap berdiri di ambang pintu kamar. Matanya sembab, tapi ia paksa tersenyum kecil. "Besok aku masakin rawon, ya?" Bimo tak menjawab. Laras menghela napas panjang. Dalam hati, ia berdoa lagi, seperti malam-malam sebelumnya. "Ya Allah, kalau ini cobaan, kuatkan aku. Tapi kalau ini tanda bahwa aku harus memilih untuk tidak terus menyakiti diri sendiri, beri aku petunjuk." Hari-hari berikutnya, Laras merasa makin asing di rumah sendiri. Ia seperti bayangan yang hanya hadir tapi tak terlihat. Seperti suara yang terdengar tapi tak didengar.
Ia terus berjuang, bukan karena berharap disanjung, tapi karena ia mencintai keluarganya. Karena ia percaya cinta yang tulus pasti akan menemukan jalannya. Tapi ketika cinta hanya dibalas dengan dingin, lama-lama hatinya pun mulai membeku. Dalam diam, Laras mulai kehilangan dirinya. Ia tak lagi bisa tertawa lepas. Tak lagi menikmati proses memasak yang dulu menjadi pelariannya. Ia menjalani hari seperti robot, melakukan semua karena kewajiban, bukan karena cinta yang hangat seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, di tengah malam yang sunyi, Laras bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini rumah? Atau hanya tempat aku belajar bertahan? Hari itu, rumah masih dalam keadaan sepi. Bu Hesti sedang pergi arisan bersama tetangga kompleks, dan Bimo baru saja mandi setelah pulang kerja lebih awal dari biasanya. Laras sedang melipat pakaian di kamar ketika ponsel Bimo yang tergeletak di meja samping ranjang berbunyi. Bukan dering panggilan, hanya notifikasi pesan yang muncul singkat di layar. Awalnya Laras tak berniat melihat. Ia bukan tipe istri yang suka mengintip. Tapi kali ini, bukan hanya rasa penasaran yang menggugahnya, melainkan firasat. Sebuah dorongan lembut dari hati yang entah kenapa terasa begitu kuat hari itu. Ia mendekat perlahan, matanya sekilas membaca tulisan di layar yang belum mati. Sayang, nanti malam kita makan di tempat biasa, ya? Aku kangen banget. Retha. Laras membeku. Jari-jarinya gemetar tanpa kendali. Napasnya tercekat, dan dada seperti dihantam palu besar. Kata-kata mesra itu masih tergantung jelas di layar ponsel suaminya. Siapa Retha? Dan kenapa panggil sayang? Seketika, semua keganjilan selama ini terasa begitu masuk akal. Pulang malam, aroma parfum asing, perubahan sikap, kemarahan yang meledak-ledak, dan sikap dingin yang selama ini ia anggap karena tekanan pekerjaan. Bukan. Semua itu bukan karena pekerjaan, tapi karena ada wanita lain. Laras duduk di tepi ranjang, ponsel Bimo masih di tangannya. Ia membuka aplikasi pesan dengan tangan gemetar, membaca percakapan sebelumnya. Semuanya lebih menyakitkan dari yang ia kira. Foto-foto makan malam bersama, video pendek saat Retha memeluk lengan Bimo di sebuah kafe, dan kalimat-kalimat yang membuat hatinya seperti terkoyak. Kamu tuh beda sama istri aku, Red. Kamu ngerti aku, kamu gak pernah nyusahin. Kalau aku bisa ulang hidup, aku pasti nikahin kamu dari dulu. Dia gak tahu apa-apa soal aku. Gak ngerti gimana capeknya aku di luar. Air mata Laras tak tertahan lagi. Hatinya hancur berantakan. Ia tak percaya, Bimo, pria yang ia jaga dan cintai sepenuh hati, berani mencurahkan isi hatinya pada perempuan lain. Ia yang selama ini diam saat dihina mertua, ia yang tetap setia saat dicurigai tidak cukup sebagai istri, ia yang mencoba bertahan dengan harapan bisa membuat suaminya bangga, ternyata tak lebih dari bayangan yang mudah diabaikan. Pintu kamar mandi terbuka. Bimo keluar dengan handuk menggantung di leher, baru saja selesai mandi. Ia terkejut melihat Laras duduk sambil memegang ponselnya. Apa yang kamu lakuin? Tanyanya cepat dengan nada tinggi. Laras menatap suaminya dengan mata merah dan wajah yang masih basah oleh air mata. Ini, siapa? Bim. Suaranya pelan tapi jelas. Ia menunjukkan layar ponsel yang menampilkan chat dari Retha. Bimo menatap layar itu sekilas. Lalu ekspresi wajahnya berubah drastis. Bukan rasa bersalah yang tampak, tapi kemarahan. Kamu ngapain buka-buka HP aku? Hah? Nggak punya sopan santunnya. Jawab aku, Bimo. Siapa Retha? Tanya Laras dengan suara bergetar. Kamu bilang dia ngerti kamu. Kamu bilang kamu nyesel nikah sama aku. Bimo menghela napas panjang, lalu menghempaskan tubuh ke kursi di dekat ranjang. Udah, kamu tahu juga akhirnya. Laras menahan napas. Jadi, kamu ngaku?
Kamu selingkuh. Bimo mengangkat bahu. Aku capek, Ra. Capek pura-pura jadi suami baik. Capek pura-pura bahagia di rumah ini. Capek pura-pura. Laras terisak. Aku ini istrimu, Bimo. Aku selalu di rumah. Aku dukung kamu. Aku nggak pernah minta lebih dari yang kamu bisa. Aku cuma pengen kamu pulang ke rumah, makan masakan yang aku buat, dan bicara kayak dulu. Tapi kamu malah. Kamu nggak ngerti aku, Ra. Kamu cuma sibuk sama jualan nggak jelas itu. Kamu terlalu sibuk urus rumah. Tapi kamu nggak pernah benar-benar ngerti apa yang aku rasain sebagai laki-laki. Laras terpaku. Apa kamu pernah bilang? Apa kamu pernah cerita? Aku udah nggak bisa cerita apa-apa sama kamu. Kamu terlalu lemah. Kamu cuma tahu nangis dan nurut. Aku butuh pasangan yang bisa jalan bareng, bukan cuma nungguin aku pulang kayak penjaga rumah. Jadi, kamu selingkuh karena aku terlalu nurut. Laras membentak, tapi suaranya pecah. Air mata membanjiri pipinya. Karena aku setia? Karena aku nggak pernah protes saat ibumu hina aku? Karena aku bertahan dan percaya sama kamu. Bimo berdiri. Wajahnya tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Retha ngerti aku. Dia tahu gimana rasanya kerja keras tiap hari dan tetap dianggap kurang. Dia dengerin aku. Dia nggak ngekang aku. Dia bisa ngajak ngobrol dan nggak nangis setiap 5 menit. Laras tak bisa berkata-kata. Setiap kalimat Bimo adalah cambuk yang menghantam habis-habisan perasaannya. Sakit. Terlalu sakit. Tapi ia menatap suaminya, mencoba tetap tegar. Kalau dia lebih baik, kenapa kamu nggak pergi aja ke dia? Kenapa masih tidur di ranjang ini? Kenapa masih pulang ke rumah ini, Bimo? Bimo hanya diam. Ia tahu Laras benar. Tapi ia tak punya keberanian untuk meninggalkan rumah itu sepenuhnya. Karena di balik hubungan gelapnya, masih ada bayangan aman yang selalu menunggunya. Istri yang ia anggap tak akan pernah berani melawan. Namun malam itu, Laras tahu. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Ia tidak bisa terus menjadi wanita yang diam saat dilukai. Ia bukan wanita tanpa suara. Laras berdiri pelan, menghapus air matanya. Aku nggak akan minta kamu pilih. Tapi mulai malam ini, jangan pernah anggap aku istri yang sama. Aku akan tetap di rumah ini, tapi bukan untuk jadi boneka yang bisa kamu permainkan. Bimo mendengus. Kamu mau ngapain? Nangis ke ibu? Ngadu ke tetangga? Laras menatapnya tajam. Aku nggak perlu ngadu ke siapa-siapa. Cukup Tuhan yang tahu luka ini. Dan kamu akan lihat sendiri apa rasanya kehilangan perempuan yang selama ini kamu anggap tidak berguna. Bimo tak menjawab. Ia hanya kembali duduk, memalingkan wajah. Laras melangkah keluar kamar. Ia masuk ke dapur, membuka kulkas, dan menatap bahan makanan yang sudah ia siapkan untuk esok hari. Tapi malam itu, ia tak ingin memasak apapun. Ia hanya duduk di meja makan, menatap kosong, lalu menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Laras tidak menangis karena kelemahan. Ia menangis karena sadar, dirinya pantas diperlakukan lebih dari ini. Dan malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang hanya berharap. Ia akan menjadi istri yang tahu kapan harus bangkit, kapan harus berhenti mencintai, dan kapan harus melindungi dirinya sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa saja. Matahari menyinari halaman depan rumah dengan tenang. Angin berhembus lembut, membawa aroma daun jambu dari kebun kecil di belakang. Tapi tidak ada yang tenang di hati Laras hari itu. Sejak bangun pagi, ia merasa gelisah. Firasatnya kuat sekali. Jantungnya berdetak tidak karuan. Seolah akan ada sesuatu yang besar dan menyakitkan terjadi. Pagi itu, Bu Hesti tampak sibuk menyiapkan ruang tamu. Ia menyuruh Laras menyapu 2 kali,
mengganti taplak meja, menyusun kue di toples, bahkan memintanya menyeduh teh dan menyajikannya dalam gelas-gelas cantik yang hanya keluar kalau ada tamu penting. Laras, nanti jangan banyak bicara, ya. Duduk aja manis di dapur. Jangan bikin malu keluarga, ujar Bu Hesti, dengan nada yang bahkan tak disamarkan lagi sebagai sindiran. Laras mengangguk, meskipun hatinya perih. Ia tak tahu siapa yang akan datang. Tapi jelas, dirinya tidak dianggap pantas ikut duduk di ruang tamu. Ia seperti orang luar di rumah sendiri. Sekitar pukul 11 siang, satu persatu keluarga besar mulai berdatangan. Ada keluarga dari pihak Bimo, paman, bibi, sepupu-sepupu yang jarang datang kecuali saat lebaran. Mereka datang dengan tawa dan obrolan hangat, tapi Laras tahu, bukan untuk menjalin silaturahmi. Ada sesuatu yang lebih penting sedang direncanakan hari ini. Ia hanya belum tahu apa. Dan kemudian, mobil putih berhenti tepat di depan rumah. Seorang perempuan muda keluar dengan pakaian rapi dan wajah percaya diri. Langkahnya tegap, senyumnya angkuh, dan ia membawa bunga tangan kecil yang dikemas mewah. Ia melangkah ke ruang tamu, disambut oleh senyum lebar Bu Hesti. "Selamat datang, Retha. Masuk, sayang, duduk sini," ucap Bu Hesti penuh semangat, berbeda sekali dengan nada yang selama ini ditujukan pada Laras. Laras yang sedang menyendokkan sayur ke mangkuk di dapur langsung terdiam. Nama itu, Retha. Nama yang menghancurkan malam-malamnya. Nama yang muncul dari ponsel suaminya. Dan kini, berdiri di ruang tamunya, dipanggil, sayang, oleh ibu mertua sendiri. Suara-suara dari ruang tamu terdengar jelas. Bimo sudah ikut duduk, dan mulai memperkenalkan Retha satu persatu kepada keluarganya. Dengan bangga, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ini Retha, calon istri saya," ucap Bimo lantang. Seisi ruangan tertawa dan bersorak. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang memuji penampilan Retha. Ada yang bilang mereka tampak cocok. Tak ada yang bertanya, lalu Laras siapa? Karena bagi mereka, Laras tidak penting. Tak lebih dari bayangan yang akan segera dilupakan. Laras berdiri di belakang tirai dapur, mendengar semuanya. Lututnya lemas. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak tahu perasaan apa yang dominan saat itu. Marah, sedih, atau hancur berkeping-keping. Tapi satu hal yang pasti, air matanya tumpah, tanpa suara. Retha tertawa manja. Suaranya terdengar menggelitik. "Saya tahu, ini mungkin agak mengejutkan. Tapi saya sudah siap jadi bagian keluarga ini. Saya siap menggantikan posisi yang sudah tidak layak dipertahankan." Suasana ruang tamu mendadak ramai oleh tawa. Bu Hesti tertawa paling keras. Memang sudah saatnya Bimo punya istri yang pantas. Yang bisa diajak maju. Bukan cuma diam di rumah dan jualan sambal online yang laku segitu-gitunya. "Betul," sambung Bimo santai. "Saya capek pulang ke rumah yang gak ada semangat. Saya butuh pendamping, bukan beban." Kata-kata itu menusuk dada Laras seperti 1000 pisau. Ia nyaris tak bisa berdiri lagi. Tubuhnya goyah, dan ia jatuh terduduk di lantai dapur. Napasnya tercekat. Suaminya mempermalukannya. Di depan keluarga besar. Di hadapan perempuan lain. Dan lebih menyakitkannya lagi, ibunya sendiri ikut menertawakannya. Tak ada yang memanggilnya keluar. Tak ada yang memintanya duduk dan bicara. Ia dianggap tak ada. Seolah-olah dirinya tak pernah menjadi bagian dari rumah ini. Dari hidup Bimo. Dari apapun. Namun, satu sepupu Bimo, seorang perempuan muda bernama Lila yang sejak tadi diam di sudut ruang tamu, melirik ke dapur. Ia menatap sejenak, lalu berdiri dan mendekati Laras yang masih terduduk. "Laras," bisiknya pelan. Laras mendongak perlahan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Lila menggenggam tangannya. "Mereka keterlaluan,"
bisik Lila. Kamu nggak sendiri. Aku tahu semua ini nggak adil. Tapi Laras hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip retakan di kaca. Aku nggak apa-apa. Padahal hatinya hancur. Tak lama kemudian, Bu Hesti muncul di ambang pintu dapur. Laras, bawa teh ke ruang tamu. Jangan bikin tamu nunggu. Laras bangkit perlahan, mengusap air mata, merapikan jilbabnya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membawa nampan berisi teh ke ruang tamu. Langkahnya pelan, kepalanya menunduk. Tapi semua mata menatapnya. Menilai, menghakimi, menertawakan. Oh, ini toh istrinya Bimo yang dulu. Celetuk salah satu bibi. Cantikan Redha ya. Lebih segar mukanya, timpal yang lain. Laras tetap diam. Ia menunduk lebih dalam. Tapi ketika akan meletakkan cangkir teh di depan Redha, perempuan itu berkata tanpa tedeng aling-aling. Maaf ya, Mbak Laras, kalau saya duduk di tempatmu sekarang. Tapi kan cinta nggak bisa dipaksa. Laras menatap Redha. Untuk pertama kalinya, ia balas menatap. Matanya penuh luka, tapi juga kekuatan. Ia tahu, kalau ia tidak berdiri hari ini, maka selama hidupnya, ia akan terus diinjak. Laras meletakkan teh itu pelan. Ia berdiri tegak. Suaranya pelan, namun menggetarkan. Selamat ya, Redha. Sudah berhasil mendapatkan apa yang bukan milikmu. Tapi ingat, cara kamu datang akan menentukan cara kamu pergi. Ruangan langsung hening. Bimo menatap Laras, seolah tak percaya istrinya berani bicara. Bu Hesti berseru keras. Laras, kamu itu keterlaluan. Ini rumah saya. Kamu cuma numpang. Laras menatap mertuanya. Senyumnya getir. Saya memang numpang. Tapi saya juga istri sah yang selama ini ngurus rumah ini. Yang nyuci bajumu, masakin tiap pagi, bersihin rumahmu. Saya bukan pembantu. Saya bukan sampah. Dan saya nggak layak dipermalukan seperti ini. Tangisnya pecah, tapi ia tak menunduk lagi. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Menatap mereka yang tadi tertawa atas lukanya. Saya memang bukan perempuan sempurna. Tapi saya nggak pantas dihina begini. Saya punya hati. Dan saya juga punya harga diri. Setelah itu, Laras berbalik. Ia melangkah ke kamar. Menutup pintu pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena lemah. Ia menangis karena berani. Hari itu, luka Laras ditertawakan. Tapi dari luka itu, lahir kekuatan yang akan mengguncang semuanya. Hujan turun sejak pagi. Langit kelabu menggantung di atas atap rumah yang kini tak lagi terasa seperti tempat pulang bagi Laras. Dulu, setiap kali suara rintik hujan datang, ia merasa damai, merasa hangat. Tapi hari ini, setiap tetesan air dari langit seperti ikut menambah sesak di dadanya. Laras berdiri di ambang pintu kamarnya yang baru, sebuah ruang kecil di belakang rumah, bekas gudang yang selama ini ia gunakan untuk menyimpan barang-barang lama. Disinilah ia kini tidur. Di ruangan sempit dan lembab itu, dengan satu kasur tipis yang hanya cukup untuk menampung tubuhnya sendiri. Semua baju, alat make up, bahkan alat ibadahnya dipindahkan paksa ke sana. Semua itu terjadi begitu cepat, nyaris tak masuk akal. 2 hari lalu, tanpa pemberitahuan, Redha datang dengan koper besar dan langkah angkuh. Ia berdiri di depan rumah Laras, mengetuk pintu seperti seorang tamu kehormatan. Bimo membukakan pintu, tersenyum lebar seolah sedang menyambut wanita impiannya. Dan tanpa ragu sedikit pun, dengan suara nyaring yang sengaja dibuat terdengar ke seluruh penjuru rumah, Redha berkata, "Akhirnya aku bisa tinggal di rumah calon suamiku." Laras yang saat itu sedang menyapu ruang tamu hanya terdiam. Tangannya berhenti, sapu jatuh ke lantai, tapi tubuhnya tetap berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke arah pintu,
ke arah wanita yang kini berdiri angkuh dengan senyum menghina. Bimo, tanpa merasa bersalah sedikitpun, berkata, "Rah, mulai sekarang Redha tinggal di sini. Aku capek bolak-balik ke apartemen. Lagi pula, dia bakal jadi bagian dari hidup kita juga." Bagian dari hidup kita. Laras mengulang pelan, suaranya bergetar. Ya, kamu juga harus belajar menerima kenyataan. Jangan egois terus. Laras hampir tertawa kalau saja hatinya tak sedang tercabik-cabik. Egois? Ia yang selama ini bertahan, ia yang diam saat diinjak-injak, kini disebut egois hanya karena tak rela suaminya membawa wanita lain ke rumah yang secara hukum masih atas nama dirinya? Namun ia hanya diam. Air matanya tak jatuh. Ia tidak ingin memberi kepuasan pada dua manusia yang kini berdiri di hadapannya. Mulai malam ini, kamu tidur di belakang. Redha butuh ruang dan privasi juga, tambah Bimo datar. Tak ada permisi. Tak ada diskusi. Laras hanya disuruh minggir dari hidup mereka seperti sampah yang tak berguna. Ia tahu rumah ini adalah warisan dari almarhum ayahnya. Sertifikatnya masih atas nama dirinya. Dan bahkan renovasi yang membuat rumah ini nyaman pun menggunakan uang dari tabungan masa kecilnya. Tapi kini, ia seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Dan benar saja, malam pertama Redha tinggal di rumah itu menjadi malam yang tak akan pernah Laras lupakan. Redha dengan tanpa malu melenggang ke dapur dan mulai mengatur segalanya. Ia mengganti letak bumbu dapur, membuang peralatan masak yang biasa Laras pakai, dan mengatakan dengan nada meremehkan, "Dapur ini terlalu sempit, barang kamu norak semua. Aku suka yang modern." Laras hanya menatapnya tanpa suara. Ia tahu, jika ia bicara sedikit saja, semua akan dibalikan seolah dirinya mencari masalah. "Kamu tahu kan sekarang posisimu kayak apa? Aku yang akan menemani Bimo kemana-mana. Kamu cukup jaga rumah, dan jangan bikin malu," bisik Redha sambil menyunggingkan senyum tipis. Sejak saat itu, hidup Laras berubah drastis. Redha mulai memperlakukannya seperti pembantu. Setiap pagi, ia disuruh menyeduh kopi dan membawanya ke kamar utama, tempat Redha dan Bimo tidur bersama. Lalu ia harus membersihkan kamar mereka, mencuci pakaian Redha, bahkan mengangkat belanjaan online yang hampir setiap hari datang untuk wanita itu. Pernah sekali Laras terlambat membawakan kopi karena sedang mencuci di belakang. Redha langsung berteriak dari ruang tengah, sengaja keras-keras agar terdengar oleh para tetangga. "Laras, kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Kalau nggak bisa kerja cepat, bilang dari awal. Jangan bikin aku naik darah pagi-pagi." Tetangga yang lewat sempat menoleh. Laras hanya bisa menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang hampir pecah. Bimo tak pernah sekalipun membela. Ia bahkan tampak menikmati setiap momen saat Laras direndahkan. Mungkin itu kepuasan tersendiri baginya. Menyaksikan wanita yang dulu begitu ia cintai kini menjadi korban dari pilihannya sendiri. Namun, di balik luka yang terus menganga itu, sesuatu dalam diri Laras mulai tumbuh. Setiap malam, di kamar belakang yang sempit dan gelap itu, Laras mulai berpikir. Ia mengingat semua yang telah ia lewati, semua yang telah ia korbankan. Ia bukan wanita lemah. Ia hanya terlalu mencintai seseorang yang salah. Dan kini, ia tahu, waktunya untuk berhenti menjadi korban. Ia mulai mengatur strategi. Diam-diam ia membuka kembali toko online-nya yang dulu sempat ia hentikan karena tekanan di rumah. Ia memperluas pasar, menjual barang-barang fashion dan kebutuhan rumah tangga. Ia menghubungi teman-teman lamanya, meminta dukungan, dan mulai bangkit dari puing-puing harga dirinya. Tak ada yang tahu. Tidak Bimo, tidak Redha, tidak Bu Hesti. Laras bekerja saat semua sudah tidur. Ia membalas pesan pelanggan dari kamar kecilnya, mengepak barang-barang pesanan di pojok ruangan sempit, dan setiap pagi tetap melayani rumah dengan wajah tanpa ekspresi. Redha mengira Laras sudah kalah.
Tapi sebenarnya, Laras sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Ia tahu, balas dendam terbaik bukan dengan emosi, tapi dengan keberhasilan. Suatu malam, ketika listrik rumah padam sebentar karena korsleting ringan, Laras menyalakan lilin dan duduk di depan jendela kecil di kamarnya. Hujan masih turun. Tapi kali ini, Laras tidak merasa sedih. Ia merasa tenang. Ia tahu badai akan segera berakhir. Dan setelah itu, matahari akan bersinar untuk dirinya. Sambil menatap keluar jendela, Laras berbisik dalam hati. Kalian bisa hina aku hari ini, tapi besok, kalian akan tahu, rumah ini bukan tempat kalian berpesta, tapi tempat kalian akan diusir. Dan aku akan berdiri sebagai pemenang. Udara pagi masih basah oleh embun saat Laras membuka jendela kamar belakang. Tempat tidur sempitnya yang berderit dan aroma pengap dari dinding lembab menjadi saksi betapa rendahnya ia diperlakukan di rumah yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Rumah itu, peninggalan orang tuanya, kini dipenuhi oleh orang-orang yang menusuknya tanpa rasa bersalah. Suami yang ia cintai, dan wanita yang merebut tempatnya tanpa malu. Namun pagi itu berbeda. Tidak ada air mata. Tidak ada ratapan. Laras menatap langit yang perlahan berubah cerah. Matanya sudah tak serapuh kemarin. Luka itu memang masih terasa perih, tetapi rasa sakit kini berubah menjadi bara. Ia tahu, ini waktunya bangkit. Bukan untuk membalas dengan amarah, tapi dengan bukti bahwa dirinya jauh lebih berharga dari semua penghinaan yang pernah ia terima. Seusai mandi, Laras mengenakan gamis sederhana warna biru dongker, lalu duduk di meja kecil yang hanya muat untuk laptop dan tumpukan berkas. Di atasnya, terbentang lembaran-lembaran dokumen bukti perselingkuhan Bimo dan Retha. Chat yang sempat ia tangkap, foto-foto dari media sosial, bahkan rekaman suara saat Bimo mengakui hubungannya kepada Laras beberapa waktu lalu. Ia telah menemui pengacara diam-diam 3 hari lalu. Seorang wanita parubaya bernama Bu Ratmi, yang menyambutnya dengan senyum hangat dan mengatakan dengan tegas, "Kamu tidak gila. Kamu hanya lelah terus menjadi korban." Kalimat itu seperti cambuk penyadar, bahwa ia memang tak seharusnya terus mengalah. Selain pengacara, Laras juga mulai menghidupkan kembali mimpinya yang pernah ia kubur, membuka usaha catering rumahan. Ia pernah kuliah jurusan tata boga sebelum akhirnya berhenti setelah menikah dengan Bimo. Kini ia gunakan semua resep yang dulu hanya disimpannya di catatan kecil, dengan tekad untuk membangun hidup dari awal. Awalnya hanya teman lama yang menjadi pelanggan, Dina dan Ratih, 2 sahabatnya dari masa kuliah yang ternyata masih setia mendukungnya. Mereka ikut mempromosikan usahanya melalui media sosial. Dengan bantuan mereka, Laras menerima pesanan harian untuk makan siang kantor dan bekal anak sekolah. Setiap pagi, ia sibuk menyiapkan makanan dengan hati-hati, memasukkan cita rasa bukan hanya dari bahan, tapi dari ketulusan yang selama ini ia tumpahkan untuk orang-orang yang malah menyakitinya. Retha, tentu saja, tahu. Tapi ia hanya mencibir. "Ih, kamu tuh jualan makanan? Nggak jijik ya? Masak sendiri, ngantarin sendiri, uangnya juga recehan." Bimo menimpali dengan tertawa mengejek. Ya namanya juga perempuan nggak laku kerja di luar. Ya udah, jualan kecil-kecilan gitu aja udah seneng. Namun Laras hanya tersenyum. Senyum yang bukan lagi senyum terpaksa, tapi senyum penuh percaya diri. Karena ia tahu, setiap ejekan itu adalah bahan bakar untuk langkahnya. Ia tak perlu membantah. Waktulah yang akan membungkam semua mulut yang menghina. Uang hasil catering mulai mengalir. Tak besar, tapi cukup untuk mulai memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak, atap bocor, cat dinding, dan mengganti beberapa lampu. Laras tak memberitahu siapapun, ia langsung berurusan dengan tukang dan membayarnya sendiri. Retha dan Bimo mulai risih. Mereka merasa rumah itu makin terasa bukan milik mereka. Terlebih ketika Laras mulai memasang nama, Laras Catering,
di pagar kecil depan rumah, lengkap dengan nomor telepon dan logo sederhana. Tetangga-tetangga yang dulu hanya tahu Laras sebagai istri diam yang sering dimarahi, kini mulai menyapanya dengan kagum. Wah, Mbak Laras makin produktif ya sekarang. Makanannya enak loh, saya pesen 2 kali minggu kemarin. Redha geram bukan main. Ia merasa posisinya tergeser. Ia yang selama ini merasa menang, kini seperti melihat Laras tumbuh jadi wanita lain. Lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dihormati. Ia mencoba membuat kekacauan kecil-kecilan, seperti menyembunyikan bahan masakan, mengotori dapur setelah Laras selesai masak, atau menyindir dengan suara keras saat ada pelanggan datang. Tapi Laras tetap tak terpengaruh. Ia sudah terbiasa menghadapi ketidakadilan. Ia belajar untuk tak membalas semua dengan emosi, tetapi dengan tindakan. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya korban, tapi juga pejuang. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam sesaat, Bimo dan Redha duduk di ruang tamu sambil menggerutu tentang panas dan nyamuk. Sementara di kamar belakang, Laras menyalakan lilin kecil dan menulis rencana usahanya untuk bulan depan. Ia ingin mulai menambah varian menu, dan mulai mempertimbangkan untuk menerima pesanan prasmanan kecil. Tiba-tiba pintu kamar diketuk keras. Suara Bimo terdengar tinggi. Laras, ini kamar lembab banget. Kenapa nggak kamu bersihin? Bau apek semua baju. Laras membuka pintu dengan tenang. Itu bukan baju saya. Itu baju kalian yang kalian campakkan di depan pintu 2 hari lalu. Kamu ini makin gak tahu diri ya. Redha menyambar. Tinggal di rumah orang tapi nyolot. Laras menatap mereka berdua. Rumah ini atas nama saya. Saya punya surat warisnya. Kalianlah yang tinggal di rumah saya. Bimo terdiam. Redha tercekat. Laras tak membanting pintu, tak membentak, tapi suaranya cukup untuk membuat keduanya kehilangan kata-kata. Ia menutup kembali pintunya, lalu duduk dan melanjutkan rencananya dengan tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kuat. Tak ada lagi Laras yang menunduk. Tak ada lagi Laras yang menangis karena kata-kata orang lain. Yang ada hanyalah Laras yang belajar dari sakit, tumbuh dari luka, dan bangkit dengan keteguhan hati. Hari-hari berikutnya, usahanya makin berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari kantor kelurahan, dari pengajian ibu-ibu, bahkan catering untuk acara ulang tahun kecil. Ia mempekerjakan 1 orang tetangga untuk membantu memasak dan mengantar pesanan. Dapur belakang direnovasi menjadi lebih luas, dan bagian dalam rumah mulai ia tata ulang dengan perabot yang lebih layak. Bimo mulai merasa cemas. Ia bahkan sempat mencoba mendekati Laras dengan gaya lama, berlagak manis, memuji masakan, dan pura-pura prihatin atas lelahnya Laras. Tapi Laras hanya membalas semua itu dengan senyum sopan. Dingin. Tidak membenci, tapi juga tak memberi ruang untuk kedekatan. Redha, makin frustrasi, mencoba melapor ke ibu mertua mereka. Tapi Bu Hesti hanya menjawab datar saat Redha mengeluh. Kalau dia bisa ngurus rumah lebih baik dari kalian, ya salah siapa? Laras tahu, dunia sedang berputar. Dan ia tidak butuh balas dendam dengan kata-kata. Ia hanya butuh bukti, bahwa dirinya bukan seperti yang mereka sebutkan dulu, istri tak berguna. Ia adalah istri yang sabar, yang kuat, dan yang tahu kapan harus membalas, bukan dengan cacian, tapi dengan keberhasilan. Dan sekarang, waktunya semakin dekat. Pagi itu, langit tampak mendung. Tapi berbeda dari biasanya, hati Laras justru terang. Ada ketenangan yang perlahan mengisi dadanya, meski wajahnya masih menyimpan sisa luka dari hari-hari yang lalu. Selama ini ia diam. Selama ini ia menahan. Tapi hari ini, semua akan berubah. Hari ini, Laras tak akan menjadi korban lagi. Sudah seminggu sejak Redha resmi tinggal di rumah itu, dan menjadikan Laras seperti pembantu di rumahnya sendiri.
Kamar utama diisi Bimo dan Redha dengan bangga, seolah tak berdosa. Laras diusir ke kamar belakang, tempat bekas gudang yang tak pernah dirawat. Redha sering melemparkan baju kotor ke arah Laras, menyuruhnya mencuci dengan kalimat yang menyayat harga diri. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik, setidaknya kamu bisa cuci baju kami dengan benar. Ejek Redha sambil tertawa di hadapan Bimo. Bimo tak pernah membela Laras. Ia bahkan ikut tertawa, menganggap semua itu lucu. Suaminya, pria yang dulu ia cintai, kini menjadi pria yang membuatnya jijik setiap kali melihatnya. Namun diam-diam, Laras tidak hanya menangis. Ia bangkit. Satu persatu langkah ia siapkan. Ia mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka, rekaman suara, tangkapan layar pesan mesra antara Bimo dan Redha, serta foto-foto yang ia simpan diam-diam. Ia juga menyalin salinan surat kepemilikan rumah. Rumah itu bukan milik Bimo. Rumah itu adalah warisan dari almarhum ayah Laras. Masih atas namanya secara sah dan legal. Tak berhenti di situ. Laras juga menyelidiki tempat kerja Redha. Ternyata mereka satu kantor. Dan hubungan gelap itu sudah menjadi pembicaraan lirih di antara rekan kerja. Tapi belum ada yang berani melaporkan karena Bimo adalah atasan di divisinya. Maka Laras menyusun semuanya. Berkas, foto, dan surat pengaduan resmi. Ia tak lagi hanya ingin membela diri. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang terluka pun bisa berdiri dengan kepala tegak. Hari itu Laras bangun lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan rok hitam panjang. Rambutnya disisir rapi, wajahnya polos tanpa make-up, tapi auranya berbeda, lebih tenang, lebih kuat. Ia melangkah keluar dari kamar belakang dan masuk ke ruang makan di mana Bimo dan Redha sedang sarapan dengan santai. Bau parfum Redha memenuhi ruangan, menyengat seperti arogansi yang tak tahu malu. "Oh, kamu udah bangun," kata Redha dengan senyum menyindir. "Sarapan ya? Sayangnya nggak ada sisa buat kamu. Kalau mau, nanti aku beliin bubur ayam." Laras berdiri di ujung meja, tak bergeming. Ia memandang mereka berdua, lalu mengeluarkan map berisi dokumen dari tas tangannya dan meletakkannya di atas meja. "Apa ini?" Bimo bertanya, menaikkan alis. "Surat gugatan cerai," jawab Laras tenang. "Dan ini, surat laporan ke HRD kantormu. Semua bukti hubungan gelap kalian sudah kukumpulkan." Redha tertawa mengejek. "Kamu ngelaporin aku? Ke kantor? Emang kamu siapa?" Laras menatap tajam ke arah Redha. "Aku istri sah suami yang kamu rebut. Dan aku punya hak untuk melaporkan perzinahan yang kalian lakukan." Bimo berdiri dari kursi. "Kamu gila ya, Laras?" "Bukan aku yang gila, Bimo," jawab Laras pelan. "Tapi kamu yang bawa perempuan lain ke rumah yang bukan milikmu, mempermalukanku, menyuruhku tinggal di kamar belakang, dan memperlakukanku seperti pembantu. Padahal rumah ini adalah milik ayahku. Masih atas namaku secara sah." Redha terdiam. Wajahnya yang semula percaya diri berubah pucat. "Maksud kamu?" Laras membuka lembar surat tanah. Ia menunjuk bagian nama pemilik, Laras Putri Anindya. "Mulai hari ini, aku minta kalian keluar dari rumah ini," kata Laras, nadanya datar tapi tegas. "Aku sudah ajukan laporan ke RT juga. Jangan coba-coba bertahan, karena aku punya hak penuh atas rumah ini." Bimo mencengkeram map surat itu dan melempar ke lantai. "Kamu pikir aku takut?" "Bukan soal takut, Bimo. Tapi kamu akan kehilangan semuanya. Statusmu, pekerjaanmu, reputasimu. Aku akan pastikan, kamu dan selingkuhanmu tahu apa arti meremehkan perempuan." Redha mendekat, wajahnya memerah karena marah. "Kamu nggak bisa ngusir kami begitu aja." "Oh, bisa. Dan sudah kulakukan."
Laras mengeluarkan surat pengosongan rumah yang ditandatangani oleh Ketua RT dan RW. Kalian punya waktu 2 jam untuk kemas barang. Setelah itu, aku akan pastikan petugas datang. Bimo mencengkeram meja. Kamu jahat, Laras. Kamu balas dendam. Laras mengangguk. Benar. Tapi ini bukan balas dendam yang bodoh. Ini adalah pembalasan karena harga diriku diinjak-injak. Suasana hening. Tak ada lagi tawa atau ejekan dari Retha. Tak ada lagi omelan dari Bimo. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah panik yang tak percaya bahwa wanita yang dulu mereka remehkan kini berdiri di hadapan mereka dengan keberanian luar biasa. Laras berbalik dan berjalan ke arah pintu. Ia berhenti sejenak dan berkata, "Terima kasih karena sudah membuatku kuat. Kalau tidak dihina, aku mungkin tak akan pernah tahu caranya berdiri tegak." Ia meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak, tanpa menoleh lagi. Air matanya tak tumpah. Ia telah selesai menangis. Beberapa jam kemudian, Laras berdiri di halaman depan. Matanya menatap mobil Retha dan Bimo yang perlahan menjauh dari rumah itu. Mereka sudah pergi. Rumah itu kini kembali miliknya. Namun lebih dari sekadar rumah, hari itu Laras mendapatkan kembali harga dirinya. Ia bukan lagi Laras yang diam. Ia adalah Laras yang bangkit dari luka, yang berdiri di atas puing-puing penghinaan dan membangun kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup pintu rumah perlahan. Hari ini adalah hari baru. Dan ia siap melangkah ke kehidupan yang lebih layak untuk dirinya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menyusup hangat melalui jendela kaca sebuah rumah sederhana namun tertata rapi dan penuh ketenangan. Di dapur, Laras mengenakan apron putih dengan rambut yang diikat santai. Tangannya cekatan mengatur pesanan catering yang sudah berjejer rapi dalam boks makanan eksklusif. Ada aroma sedap menyelimuti ruang itu, tapi lebih dari sekadar bau masakan. Ada rasa bahagia yang melingkupi tempat itu. Sudah lebih dari 1 tahun sejak kejadian pahit yang mengubah hidupnya. Sejak hari di mana dirinya dianggap tak berguna, dihina di depan keluarga besar, dan bahkan diusir secara tak langsung dari rumah yang sebenarnya adalah miliknya sendiri, warisan dari almarhum orang tuanya. Rumah tempat ia menaruh segala kenangan, harapan, dan kesetiaannya sebagai istri. Tapi semua itu dihancurkan oleh pria yang ia cintai dan wanita yang tak tahu malu bernama Retha. Namun hari ini, Laras bukan lagi perempuan lemah yang menangis di balik pintu kamar sempit. Ia kini berdiri tegak sebagai pemilik usaha catering rumahan yang sedang naik daun. Semua berawal dari dapur kecil dan semangat besar untuk bangkit. Ia tidak menjual amarah. Ia tidak menjual dendam. Ia menjual cinta dan ketulusan lewat masakan, dan orang-orang merasakannya. "Bu Laras, pesanan untuk kantor dinas sudah siap ya? Saya bawa ke mobil dulu," teriak Mira, asistennya. "Iya, Mbak Mira. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah," jawab Laras sambil tersenyum. Hari-harinya kini dipenuhi kesibukan yang membuat hati tenang. Ia tidak lagi menunggu suami yang pulang dengan aroma parfum asing. Ia tidak lagi harus mendengar sindiran ibu mertua yang menusuk. Ia bebas. Dan dalam kebebasan itu, ia menemukan versinya yang paling kuat. Namun kabar buruk tak butuh undangan. Ia datang dengan sendirinya. Sore itu, saat Laras baru selesai mengantarkan pesanan pribadi untuk pelanggan tetapnya, ponsel berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Halo?" sapanya hati-hati. "Laras?" Suara di ujung sana terdengar lirih. Mengenal suara itu, jantung Laras berdetak cepat. "Bimo." "Iya. Laras, aku minta maaf." Suaranya pecah. Aku udah nggak tahu harus kemana lagi." Laras terdiam. Dalam sekejap, kenangan buruk melintas seperti kilatan petir.
Kamu kenapa nelpon aku? Tanyanya datar. Aku dan Redha, kami diusir dari tempat kontrakan. Dia dipecat dari tempat kerjanya karena ketahuan korupsi kecil-kecilan. Aku juga, aku kehilangan pekerjaan. Semua orang menjauh. Laras menarik napas panjang. Kenapa kamu cerita semua itu ke aku? Karena aku sadar, kamu satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama aku dulu. Aku minta maaf, Ra, aku bodoh, sangat bodoh. Ada jeda yang panjang. Di antara diam itu, Laras tahu, ini adalah titik balik yang paling ia tunggu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tak pernah benar-benar kalah. Bimo, ucap Laras pelan, aku bukan lagi perempuan yang kamu tinggalkan dulu. Aku sudah berdamai dengan semuanya, termasuk dengan kamu dan rasa sakit yang pernah kamu beri. Tapi maaf, aku tidak bisa membuka pintu yang sudah kututup rapat demi kebahagiaanku. Di ujung sana, Bimo menangis. Tolong, Laras, biarkan aku minta maaf langsung. Sekali saja. Aku ingin lihat kamu, dan bilang semuanya. Laras berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, besok siang. Tapi jangan datang ke rumah. Kita bertemu di taman dekat Masjid Al-Muhajirin. Tempat kita dulu suka duduk sore-sore. Aku beri waktu 15 menit. Keesokan harinya, Laras datang dengan hati yang tak lagi getir. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna lembut dan kerudung yang membingkai wajahnya yang kini jauh lebih cerah. Duduk di bangku taman itu, ia melihat sosok Bimo berjalan pelan, jauh dari gagah. Wajahnya kusam, tubuhnya lebih kurus, matanya sembab. Laras, panggilnya lirih. Laras hanya mengangguk pelan. Aku benar-benar minta maaf. Semua kata-kataku dulu, semua perlakuanku. Aku tahu aku kejam. Aku buang orang yang paling setia sama aku. Aku memilih orang yang hanya manis di awal, tapi akhirnya menelanjangi semua keburukanku. Aku kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri. Laras menghela napas, namun tetap tenang. Dan sekarang kamu datang padaku, setelah kamu tahu rasanya kehilangan. Bimo tertunduk. Aku tahu aku tak pantas minta maaf. Tapi aku nggak tahu ke siapa lagi aku bisa bicara. Kamu bisa bicara ke Tuhan, Bimo. Dia tempat terbaik untuk menyesal. Bukan aku. Laras berdiri, menatap laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Aku doakan kamu menemukan kembali dirimu. Tapi maaf, aku tidak akan kembali. Luka yang kamu buat sudah sembuh, dan aku tidak mau membukanya lagi. Bimo hanya bisa menatapnya pergi. Laras melangkah menjauh dengan langkah ringan, bukan karena tidak ada beban, tapi karena ia sudah belajar melepas. Dan dalam melepas, ada kekuatan yang hanya dimiliki oleh hati yang sudah dewasa. Kini, rumah yang dulu menjadi saksi luka, sudah Laras renovasi. Ia ubah menjadi tempat produksi catering dengan sentuhan rumah tangga yang hangat. Setiap sudutnya memancarkan kekuatan perempuan yang tak lagi ingin dianggap lemah. Dan ia membuktikan bahwa diam tak berarti kalah. Redha? Terakhir Laras dengar, ia mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Bimo, membuat keduanya dikejar hutang. Redha menghilang entah kemana, meninggalkan Bimo sendiri dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Karma bukan datang dalam bentuk tamparan, tapi dalam sunyi yang menyayat. Sore itu, Laras duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh. Dari kejauhan, ia melihat pelanggan baru datang menanyakan soal catering. Dengan senyum lembut, ia bangkit dan menyambut. Dendam tidak pernah ada dalam hatinya. Yang ada hanya kekuatan untuk tetap berdiri dan berjalan. Karena ia tahu, pembalasan paling elegan bukan dengan amarah, tapi dengan kebahagiaan yang tidak bisa mereka hancurkan. Dan hari itu, Laras menang. Bukan karena Bimo dan Redha menderita,
Tapi karena ia berhasil menyembuhkan dirinya sendiri dan membuktikan bahwa perempuan yang dulu mereka hina, kini bersinar dengan cahaya kemenangannya sendiri. Dalam kehidupan, kita mungkin tak bisa menghindari perlakuan buruk dari orang yang seharusnya mencintai dan melindungi kita. Tapi ketahuilah, luka yang kita terima hari ini bukan tanda kelemahan, melainkan proses pendewasaan. Laras adalah gambaran perempuan yang terluka, namun memilih bangkit dengan cara yang bermartabat. Ia tidak membalas dengan caci maki, tapi dengan diam yang menyusun langkah. Karena terkadang, balas dendam paling elegan bukan dengan amarah, melainkan dengan pembuktian bahwa kita tetap bisa berdiri, bahkan lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkan kita. Untukmu yang sedang berada di posisi seperti Laras, jangan takut untuk berubah, jangan ragu untuk melindungi harga dirimu. Ingat, cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil, apalagi tidak berharga. Jika orang yang kau cintai tidak menghargaimu, mungkin sudah waktunya kau belajar mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Jangan biarkan rasa sakit mengubah hatimu menjadi dingin. Biarkan itu menguatkanmu, membentukmu, dan menuntunmu ke jalan kemenangan yang hakiki. Terima kasih sudah mengikuti kisah Laras hingga episode ini. Perjalanan Laras belum berakhir, dan kekuatannya sedang tumbuh dalam diam. Jangan lewatkan episode selanjutnya, karena perlahan, perempuan yang diremehkan ini akan menjadi sosok yang paling ditakuti oleh mereka yang pernah merendahkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi cermin dan penguat dalam menjalani kehidupan. Salam hangat dariku untukmu yang sedang bertahan dan berjuang dalam senyap. Tetap semangat, karena kamu pantas untuk bahagia.